Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman 2023D dan juga Kak Pujono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi tingkat harga umum, pos khusus akibat tingkat harga umum, perbedaan moneter dan moneter, non-moneter, serta indeks harga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Salsabila Atira dengan NIM akhir 019, kemudian saya sendiri Nadia Faustina dengan NIM akhir 242, kemudian Manuela Vanlantera dengan NIM akhir 372, lalu ada Tita Sapsari dengan NIM akhir 421, dan yang terakhir Anissa Uswatun Hasana dengan NIM akhir 437. Baik, kita perubahan tingkat harga umum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan pada dasarnya mengasumsikan bahwa unit moneter itu stabil atau perubahan tidak material. Tetapi pada kenyataannya itu ada inflasi dan juga penurunan daya beli. Sehingga ada hubungan timbal hubungan terbalik, yakni ketika terjadi kenaikan harga atau inflasi, maka terjadi penurunan daya beli, dan ketika terjadi penurunan harga atau deflasi, maka akan meningkatkan daya beli. Oleh karena akuntansi kos tidak mengakui perubahan daya beli uang, maka neraca berisi aset dan utang yang berbeda-beda akibat tanggal yang berbeda-beda. Akuntansi tingkat harga umum mengoreksi keadaan ini. Perubahan daya beli uang dapat diukur dengan alat angka indeks, salah satunya yaitu indeks harga. Next slide. Selanjutnya, itu menyesuaikan eh, pos-pos khusus akibat perubahan dari pos-pos moneter. Pemilik pos moneter itu dapat mengalami keuntungan ataupun kerugian daya beli karena adanya perubahan pada tingkat harga umum. Keuntungan dan kerugian tersebut disebut dengan kerugian atau keuntungan tingkat daya beli umum atau tingkat harga umum. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang terjadi selama periode harga mengalami kenaikan, aku sebagai suatu keinginan tingkat harga umum. Dan yang kedua, kewajiban moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat umum. Sedangkan untuk beberapa hal yang terjadi pada saat harga-harga mengalami penurunan, yaitu kebalikan dari saat periode harga mengalami kenaikan. Yang pertama, aktivitas moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Dan yang kedua, kewajiban moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat umum. Next slide. Selanjutnya yaitu perlakuan pos-pos moneter dan ekuitas pemegang saham. Pos-pos moneter disajikan kembali menurut tingkat daya beli umum saat ini dengan mengalihkan biaya dari pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan biaya historis dengan faktor konversi sebagai berikut, yaitu indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks saat pos non-moneter diperoleh. Sedangkan untuk penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan sama dengan penyajian kembali pos-pos moneter, modal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi sebagai berikut, yaitu indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks saat modal diinvestasikan. Saldo laba ditahan yang tidak dapat disesuaikan oleh satu faktor konversi saja itu mencerminkan pendapatan bersih setelah dividen yang diakumulasi sejak kelangsungan usaha dibentuk. Nah, saldo laba ditahan ini dapat disajikan kembali dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
pada laporan keuangan biaya historis untuk pertama kalinya disajikan kembali menurut satuan tingkat daya beli umum saat ini. Saldo laba ditahan dapat ditentukan sebagai nilai sisa setelah seluruh pos lainnya yang terdapat di neraca telah disajikan kembali. Dan yang kedua yaitu pada saat periode berikutnya, saldo laba ditahan pada akhir periode dalam satuan tingkat daya beli umum saat ini bisa dinyatakan dengan yang pertama pendapatan bersih dalam satuan tingkat daya beli umum saat ini yang dilaporkan dalam bentuk keuntungan dan kerugian tingkat harga umum pada pos-pos ekuitas pemegang saham moneter. Next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke indeks harga. Jadi, indeks harga merupakan alat ukur yang penting untuk memahami perubahan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Selain itu juga, indeks harga juga berperan sebagai referensi dalam penetapan harga dan berfungsi sebagai media untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara. Indeks harga juga membandingkan rata-rata dari tahun dasar sebagai acuan dengan rata-rata dari tahun yang sedang diamati, sehingga kita dapat mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan harga barang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri indeks harga. Yang pertama itu digunakan sebagai pembanding perubahan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua ada penyusunan indeks harga berdasarkan sebagian kecil barang atau jasa. Dan yang ketiga ada indeks harga dihitung dengan metode tertentu. Dan yang keempat ada perhitungan indeks harga dilakukan setelah menentukan tahun dasar. Dan yang terakhir yaitu penyusunan indeks harga dilakukan berdasarkan waktu saat kondisi ekonomi stabil. Next slide. Selanjutnya masuk ke tujuan perhitungan indeks harga. Dalam perekonomian, perhitungan indeks harga memiliki tujuan serta fungsi, yaitu yang pertama, tujuan perhitungan indeks harga adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian. Dari sini bisa didapatkan insight mengenai kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi lainnya. Yang kedua, sebagai pedoman kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak karena mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada setiap periode. Dan yang ketiga, selain itu, memanfaatkan indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah untuk pedoman pembelian berbagai barang karena mempresentasikan dinamika perubahan harga. Untuk fungsi indeks harga yaitu sebagai deflator. Fungsi indeks harga adalah sebagai pedoman penetapan upah dan gaji, terutama berkaitan dengan angka inflasi, karena besaran gaji atau upah itu harus selalu disesuaikan dengan angka inflasi. Dan terakhir, bagi produsen, fungsi indeks fungsi indeks adalah untuk memberikan estimasi biaya produksi yang dianggarkan. Next slide. Berikut ini ada macam-macam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yang kedua ada indeks harga produsen, yang ketiga ada indeks harga implisit, dan yang terakhir ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Untuk cara menghitung indeks harga sendiri yaitu terdapat dua cara menghitung indeks harga, yakni metode agregatif dan indeks harga dengan harga setimbang. Yang pertama yaitu metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana itu tidak tertimbang menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan. Berikut rumus indeks harga dengan metode agregatif sederhana yaitu IA sama dengan sigma buka kurung PN dikali W tutup kurung per sigma buka kurung P0 titik W atau kali W tutup kurung dikali 100. Untuk keterangannya yaitu IA indeks harga yang ditimbang, PN itu nilai yang dihitung angka indeksnya, dan yang P0 adalah harga pada tahun awal, dan yang W yaitu faktor penimbang. Untuk harga indeks dengan harga setimbang yaitu adalah indeks yang mementingkan adanya angka penimbangan saat proses perhitungan. Indeks harga tertimbang dihitung salah satunya menggunakan metode Lay-Peyres. Metode Last-Peyres ini adalah metode yang digunakan jumlah barang pada tahun dasar sebagai acuan perhitungan. Untuk rumus indeks harga dengan metode Last-Peyres adalah sebagai berikut. IL sama dengan sigma buka kurung PN kali Q0 tutup kurung per sigma buka kurung P0 titik Q0 kali 100. Untuk keterangannya, IL adalah angka indeks Lay-Peyres, PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun awal, Q0 adalah kuantitas pada tahun awal.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi tingkat harga umum ini akan berubah seiring dengan perubahan tingkat harga umum. Kata lainnya yaitu satu unit uang misalnya pada periode tertentu itu punya daya beli atau nilai yang berbeda dengan satu unit uang pada periode lain. Next slide. Kemudian dampak dari tingkat harga umum sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dampak terhadap daya beli. Jadi dampak terhadap daya beli ini kenaikan itu bisa dapat mengurangi daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi konsumsi dan juga investasi. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi. Jadi dampak tingkat harga umum terhadap ekonomi yaitu pemerintah dan bank sentral itu seringkali merespon perubahan tingkat harga dengan cara mengendalikan kira-kira itu dalam penetapan harga dan juga pengelolaan biaya. Baik, berikutnya yaitu perbedaan perlakuan moneter dan non-moneter. Yang perbedaan pertama yaitu untuk moneter sendiri, ia telah dinyatakan dalam dolar pada akhir periode dan gain or lose daya beli mereka dijadikan sebagai hasil perubahan tingkat harga umum. Sedangkan untuk non-moneter sendiri, telah mengalihkan menjadi nilai dolar dengan daya beli yang sama pada akhir periode berjalan. Lalu untuk perbedaan yang kedua yaitu yang moneter mengakui gain or lose, sedangkan untuk non-moneter tidak mengakui gain or lose. Lalu untuk yang ketiga, saham istimewa yang mengandung jumlah yang sama diklasifikasikan dalam item moneter karena klaim saham istimewa terhadap aset perusahaan jumlahnya tetap dibebankan secara langsung terhadap ekuitas pemegang saham biasa dalam laporan keuangan menggunakan income. Perbedaan keempat, untuk yang moneter, jika mata uang asing dianggap sebagai item serupa dengan mata uang domestik, maka mata uang asing itu tadi akan diklasifikasikan dalam item moneter. Alasan lainnya adalah karena mata uang diungkapkan dengan tarif penutupan pertukaran dalam laporan keuangan biaya historis yang diklasifikasikan sebagai item non-moneter jika ia diungkapkan dengan tarif pertukaran historis dan laporan keuangan biaya historis. Selanjutnya yaitu utang jangka panjang mata uang asing dinyatakan sebagai tukaran. Lalu utang jangka panjang mata uang asing akan dinyatakan sebagai item non-moneter jika dinyatakan pada tarif historis pertukaran. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu ada pada utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara moneter ketika harga pasar saham itu di bawah harga konversi. Jadi obligasi yang dapat dikonversi ini diklasifikasikan ke dalam item moneter karena kewajiban yang tetap untuk membayar itu sampai dengan obligasi tersebut dikonversi. Untuk non-moneternya sendiri itu jika utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara non-moneter ketika harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari harga konversi. Next slide. Jadi kesimpulannya, akuntansi tingkat harga umum ini digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan
daya beli real karena dia disesuaikan dengan indeks harga. Indeks harga sendiri sangat penting dalam mengukur perubahan harga sebagai dasar kebijakan ekonomi serta panduan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.